Oke, jadi yang ada di tangan gue saat ini adalah Tecno Spark Go One. Dan balik lagi sama gue, Dio Nugroho dari channel Gadget Boy ID. Oke, jadi HP ini dia tuh punya dua varian. Ada yang 4/64 GB, harganya 1 jutaan kecil aja. Dan 4/128 GB di harga 1,1 jutaan. Kalau gue coba di sini yang versi 4/128 GB. Jadi ini adalah bentukan dari dus handphonenya. Dan dia karena Tecno itu kolaborasi sama Transformers, jadinya untuk karakter depannya dia itu ada nampilin yang namanya Bumblebee. Untuk di sebelah kanan dusnya dia seperti ini, sebelah kiri seperti ini, ada 120 Hz smooth display, ada 4,5G fast network, ada IP54 resistant. Untuk di bagian belakang dia itu ada logo Autobot gitu dan dia ada teksturnya gitu di bagian belakangnya sini. Untuk di atasnya dia kayak gini dan untuk di bagian bawahnya dia seperti ini. Oke, langsung aja kita buka untuk dusnya. Oke, dia dari bawah ke atas kayak gini. Jadi dia cover gitu ya, dan untuk dus aslinya dia seperti ini. Untuk tampilan depannya dia kayak gini, sebelah kanan seperti ini, sebelah kiri seperti ini, ada tulisan 12+1 untuk garansinya. Dan di bagian bawah ini ada selling point utama dari handphonenya. Langsung aja kita buka untuk dusnya. Oke, yang pertama itu ada handphonenya, kita pinggirin dulu. Terus ada 12+1 untuk garansinya, kertas gitu, kayak gini. Terus ada buku petunjuk penggunaan. Terus di sini ada kartu garansinya sih harusnya. Oh ya benar. Kartu garansi, dan di sini ada clear case atau soft case gitu. Untuk framenya dia agak ngeblur, beda sama bagian belakangnya. Terus di sini ada kabel Type A to Type C. Ada kepala casannya, dia kapasitasnya itu di 10 watt. Dan untuk SIM injektornya dia seperti ini. Oke, untuk handphonenya dia kayak gini. Dia ada selling point utama dari handphone ini. Yang pertama itu ada 120 Hz 6,67 inci smooth display. Terus ada 4 tahun plus lasting fluency. Infrared remote control, ada 4,5G fast network, sama 2 speakers full synth big volume DTS. Kalau untuk varian warnanya sendiri dia itu ada dua varian warna ya, yang gue coba di sini yang warna putih. Terus yang ada satu lagi itu yang warna hitam. Kalau secara desain di sini cakep banget sih, karena ini kelihatan simple, minimalis, dan untuk bodinya juga ini kerasa solid walaupun HP harganya cuma 1,1 jutaan aja. Kalau untuk bahannya dia itu atau finishingnya dia itu tipenya matte gitu ya, dan dia nggak nempel banget sama yang namanya sidik jari. Kalau untuk bahannya sih ini tetap polikarbonat sih atau plastik gitu. Terus untuk frame kamera belakangnya dia ada dua tipe diagonal, ya tau lah ya. Terus di sini kamera utamanya, sama di sini itu bukan kamera Pak. Jadi ini adalah sensor dari IR remote-nya. Terus di sini ada LED flashnya. Untuk framenya dia itu tipenya flat ya, dan di sini ada tombol volumenya. Terus di sini ada tombol powernya yang nyatu sama fingerprint sensor. Di bagian atas itu ada grill speakernya. Di bagian samping kiri itu ada slot SIM tray-nya, dan di bagian bawah itu ada jack audio, lubang mic, port Type-C, sama grill speaker. Artinya speakernya ini udah dual speaker. Oke, untuk slot SIM tray-nya gua akan coba buka dulu. Dan untuk SIM tray-nya di sini lengkap banget, bisa 2 SIM plus 1 micro SD. Dan gua akan coba untuk kalau dipakein case itu bakalan seperti apa. Nah, ini kalau dipakein case, jadi untuk tampilan belakangnya dia masih tetap kelihatan. Untuk tombol volumenya ini kerasa empuk, dan di sini ada lubang gitu jadi buat fingerprint scannernya. Terus di bagian depannya juga udah terlindungi ya, dan di bagian kameranya juga ini udah terlindungi. Untuk di bagian bawah dia bolongannya juga ini presisi banget. Oke, langsung aja gua akan coba nyalain dan setting-setting dulu handphone ini. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari handphonenya. Dan dia di sini ada, kalau kalian ngeh itu namanya dynamic port. Nanti gue bakal bahas juga. Untuk bezelnya sebelah kiri, kanan, atas itu tipis, dan untuk bagian bawahnya ini masih cukup tebal. Tapi buat harga 1,1 jutaan kecil ini udah bagus banget Pak. Terus untuk modul kamera depannya dia ini udah kekinian banget, alias udah pakai tompel atau punch hole gitu. Dan untuk anti gores bawaannya dia juga udah langsung terpasang dari handphonenya atau dari bawaannya. Kalau untuk menunya dia seperti ini, dia itu udah pakai Android 14 versi Go tapi, dan untuk UI-nya dia pakai iOS versi 14, artinya udah yang paling baru. Kalau untuk kecepatan buka fingerprintnya gua akan coba di sini. Ini gila, ini gua sentuh sedikit aja
dia udah langsung kebuka Pak, dan responsif banget lagi. Tanpa harus ditekan ya, cuma disentuh doang. Dan kalau untuk face unlocknya, oke, lumayan. Dan dia ada animasinya juga, namanya itu Dynamic Port di bagian kameranya. Oke, jadi kalau untuk spesifikasinya sendiri, dia ini pakai prosesor dari Unisoc T615, fabrikasinya 12 nanometer. Untuk variannya dia ada 2, 4/64 GB sama 4/128 GB. Dan untuk baterainya dia pakai 5000 mAh dan support pengecasan sampai 15 watt. Walaupun kepala casan bawaannya itu masih 10 watt. Kalau untuk di bagian layarnya dia punya ukuran yang luas banget, 6,67 inci, panelnya udah IPS, refresh rate-nya 120 Hz dan resolusinya HD+. Kalau untuk kamera depannya dia pakai resolusi 8 megapiksel dan untuk kamera belakangnya dia pakai resolusi 13 megapiksel. Oke, kalau untuk menu settingnya di sini untuk displaynya gua akan coba untuk refresh rate-nya. Di sini dia auto switch refresh rate, jadinya akan menyesuaikan dengan penggunaan kita. Jadi nggak melulu ke 120 Hz. Kalau untuk special functionnya di sini ada dynamic port yang tadi gue jelasin, yang ada animasinya gitu di bagian kameranya. Di sini kita bisa setting matiin atau nyalain, bisa buat face unlock, background call, charging animation, charge complete reminder sama low battery reminder. Terus di sini ada MAME Fusion juga, bisa set virtual RAM-nya dari 1, 2 sampai 4 GB. Kalau untuk skor Antutunya di sini gue dapat di angka 250 ribuan, ini termasuk gede buat di kelas harganya. Dan untuk skor storage size-nya itu dapat di angka 14 ribuan. Ini termasuk kecil, cuma cukup wajar buat di kelas harganya. Wajar juga karena dia masih pakai eMMC versi 5.1, bukan pakai UFS. Terus untuk multi touch-nya, gua akan coba tes di sini apakah dia bisa 10 jari atau tidak. Oke, ternyata dia cuman maksimal di 5 jari aja. Terus untuk sensor box-nya, nah untuk sensornya sendiri ini termasuk lengkap banget buat di kelas harganya. Ada accelerometer, lag sensor, orientation sensor, proximity sensor sama gyroscope sensor. Walaupun untuk gyronya ini masih pakai yang software bukan hardware Pak. Cuma buat di kelas harganya sih ini udah termasuk bagus. Oke, sensor lengkap juga dan gua akan coba untuk game PUBG Mobile karena gue penasaran sama performanya. Di sini untuk settingannya itu gua bisa dapat grafik di smooth high sampai balance high juga dan HD high. Gua akan coba di smooth high aja dan untuk gyroscope-nya gue akan coba nyalain di sini. Oke, udah nyala dan gue akan coba untuk deathmatch. Oke, jadi gue udah masuk ke dalam gamenya. Untuk gyroscope-nya ini nggak terlalu responsif sih. Ya cukup wajar lah karena dia masih pakai software ya, bukan hardware. Sini kita coba cari kill dulu. Dapat 1. Aduh, nggak kelihatan Pak. Oke, gue akan cari lagi. Oke, gyroscope-nya masih cukup bisa diandelin sih. Walaupun nggak yang bagus banget. Oke, dapat lagi. Aduh, nggak kelihatan Pak. Oke, dapat lagi. 1 kill lagi deh. Oke, secara gameplay sih ini masih oke banget ya buat di kelas harganya. Apalagi harganya itu cuma 1,1 jutaan kecil. Oke, kalau untuk menu kameranya dia itu seperti ini. Yang pertama itu ada short video, terus ada video yang bisa ngerekam sampai 1080p 30 fps aja. Kalau untuk kamera depannya dia juga sama ya, 1080p 30 fps. Untuk kamera depannya dia seperti ini. AI cam-nya dia support sama HDR juga. Terus ada beauty di sini, ada portrait dan ada mode more. Di mode ini ada time lapse, ada dual video, ada super night, panorama, AR shot sama mode pro. Oke, dan ini adalah beberapa contoh dari hasil kameranya atau hasil fotonya.
Oke, jadi kesan pertama gua sama handphone ini, menurut gua buat di harga 1 juta lebih sedikit aja, HP ini tuh udah bagus banget, Pak. Minusnya paling cuman nggak ada NFC-nya aja, cuma ya wajar lah, karena dia udah ngasih banyak banget kelebihan dari handphone ini. Dan untuk performanya juga udah bagus juga buat kegiatan harian, layarnya juga ini gede dan kualitasnya juga termasuk cakep, refresh rate-nya juga udah 120 Hz, udah dual speaker juga, ada IR remote-nya juga, ada rating IP52 resistant juga, jadi buat dipakai hujan-hujan ini masih aman. Oke, mungkin segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian tertarik sama HP ini, udah gua taruh linknya di deskripsi di bawah, kalian tinggal cek aja. Oke, segitu aja, gua Tenu cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wih, cakep nih, ada animasinya, Pak. Oke.